Legends! Impact! Wow. Ya, ini bisa dibilang ending yang sangat-sangat satisfying ya bagi yang dari beberapa episode sebelumnya udah sebel sendiri sama kelakuannya si Tri. Jadi ini benar-benar ending yang sangat satisfying sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Prasen Desa Pasal 2. Ya, seperti yang bilang tadi, ini memang endingnya sangat-sangat satisfying karena ya setelah ini juga jadi debut final form sang secondary ridernya, ini juga jadi ending yang benar-benar ya puas-puasnya lah bagi yang sebel sama si ini sama si Kode number 3. Jadi langsung saja aku bahas Come to Sets episode 38. Udah 38 episode aja ternyata anjir. Gak sadar. Dan ya melanjutkan dari episode sebelumnya ya, yang sebenarnya kan itu juga jadi awal dimana akhirnya Oda dan juga Baku itu benar-benar kerjasama sebagai main rider dan secondary rider. Ternyata nggak semudah itu juga wah. Udah ketebak ya, kenapa? Karena ternyata Oda masih punya rencana sendiri, yaitu apa? Dia berencana untuk berkorban atau mengorbankan dirinya agar untuk hancur bersama dengan Kode. Jadi ya intinya dia ya masih jual mahal ininya si Odaka. Dia udah coba dibujuk dikit sama sama Bakul ya Pak Fujimi, tapi ya udah dia tetap nggak ngeduliin karena ya dia memang udah sebulat itu tekadnya untuk menghancurkan Kode berserta dengan dirinya juga. Astaga. Ya emang udah ketebak sih dari raut mukanya Odaka di episode kemarin juga nggak mungkin semudah itu dia pindah kubu sih. Masih ada aja momen jual mahalnya nih si penahan Doxley satu ini. Dan ya untungnya sih bagian di mana Odaka berencana berkorban ini langsung disadari sama Bagus saat itu juga ya. Tapi ya kok Odakanya keburu pergi kan menggunakan kekuatan lucu di media. Tapi ya di situ intinya si Bagus sudah ngeh lah sama tujuannya Odaka kayak gimana. Dan juga balik lagi dan beralih benar ke kubunya The Lady ya. Cuma dia masih diobrak-abrik dalam tanda kutip sama Phantom Core Nightmare yang masih tetap goda dia dengan berubah ke wujud Nemu. Bahkan sampai kali ini dia benar-benar main fisik loh, dimana dia tuh sempat ngecek si The Lady. Tapi untungnya langsung ditolong sama Odaka di sini ya, yang juga sudah ada tempat waktu dan dia juga nggak pakai basa-basi langsung nyalakan. Jadi kalau yang dia lihat itu cuma ilusinya Phantom Core Nightmare ya, itu memang cuma ilusi doang sih itu. Dan Odaka udah ancang-ancang nembak pakai backup bahasa dia udah dipasang sama Phantom Capsen, tapi alih-alih tembakannya itu melukai Phantom Core Nightmare, dia justru malah kayak Phantom Core Nightmare kan nyerap aja tembakan itu dan balikin ke Odaka sampai Odaka kayak masuk ke dalam sebuah ke dunia yang isinya kayak kota yang benar-benar sepi dan sunyi dan diselimuti sama kegelapan gitu. Jadi kayaknya kalau dari outfitnya dia dimasukkan ke dalam mimpi ya. Dan kayaknya ya kalau dari kata-katanya si Phantom Core Nightmare itu kayaknya ada di alam bawah sadarnya Odaka sendiri. Jadi ya dikembalikan lagi ke dalam mimpi malah si Odaka. Jadi ya kalau di dalam mimpi ya si Odaka ada di dalam alam bawah sadarnya dia sendiri. Nah kalau di dunia nyata ya si Odakanya lagi tidur. Jadi itu makanya rencananya si The Lady buat menjebak Odaka di dalam kegelapan selamanya. Dan tapi ya sama si The Lady juga bilang kamu jangan meremehkan dia. Jadi intinya masih ada kemungkinan Odaka masih bisa selamat karena ini juga ternyata bagian dimana si Odaka masuk sini juga dia juga nggak terlalu kaget karena sepertinya ini juga bagian dari rencananya dia. Jadi dia kayak seperti berencana menggunakan kekuatannya si Phantom Core Nightmare juga buat rencana dia yang mau berkorban jadi Kode sama dirinya juga itu. Dan ya aku mau bahas satu-satu aja dulu ya, dimana sini juga akhirnya ada momen dimana Odaka lagi jalan-jalan di sana tiba-tiba diserang sama sosok Nightmare kan. Nightmare-nya sih agak beda, ini bukan agak beda sih. Sebenarnya kalau secara bentuk, secara skinnya itu tetap Shadow Nightmare sama yang kayak muncul waktu episode debutnya Zetsu Inazuma Plasma itu sama persis. Itu Zetsu Inazuma Plasma, Zetsu Plasma Booster kalau nggak salah. Jadi sama, cuma warnanya beda dan namanya juga beda. Di sini namanya Midnight Shadow Nightmare. Jadi ya istilahnya inilah Nightmare yang bakal jadi sumber kekuatan dari final formnya Nox nanti. Dan ya dia lagi bertarung lawan si Midnight Shadow Nightmare kan Baku Pak Fuji udah jadi Asuka kan OTW ke sana kan, dan pas mereka sampai ke wilayah alam bawah sadarnya Odaka tiba-tiba
mereka dikejutkan dengan kondisi dunia yang tiba-tiba kayak langitnya tiba-tiba menghitam kayak lagi malam, padahal tuh kalau dari jamnya itu masih jam 4 sore, jadi kayak masih jam 4 sore tapi kok udah gelap langitnya. Jadi dan itu bakal langsung nyadar kalau itu adalah kalau mereka udah masuk ke dalam alam bawah sadar Odaka, dan langsung dia langsung pergi duluan. Dan juga akhirnya disusul juga sama Pak Fujimi yang apa yang juga ikut ngejar Baku, karena ya dia juga pengen ke depannya Odaka buat menghentikan rencananya Odaka juga gitu loh. Dan benar aja pas mereka lagi datang sana ya si Odakanya lagi struggle ternyata, jadi ya dia benar-benar di terpojok. Apalagi juga akan si Midnight Shadow Knight mereka bisa kayak kayak memperbanyak diri, kayak ini bikin si Odaka itu benar-benar kewalahan di sini. Dan pas dia langsung nyoba dia tahu kalau Odaka kalau Baku sama Pak Fujimi datang di sana, dia langsung kayak nyuruh mereka buat pergi gitu, nggak usah ikut campur. Jadi kayak jadi kayak ya ini ya nyoba diusir, tapi sama si Pak Fujimi coba ada perdebatan dikit lah ada Pak Fujimi sama Odaka di sini ya. Yang mereka Pak Fujimi ya tetap gak setuju sama caranya Odaka di sini gitu loh. Terus apa lagi ya? Terus juga dia juga ngomong kalau misalnya kamu mati di sini, kamu pikirkan juga perasaan orang-orang terdekatmu yang bakal merasa kehilangan. Dia bilang kayak gitu, tapi ya orang terdekatnya Odaka siapa ya? Mentok-mentoknya orang yang dekat sama Odaka cuma Pak Fujimi, kan notabene kan rekan kerjanya sama rekan kerja sama polisi gitu. Tapi ya itu kan kayak kata-katanya lebih ke buat dirinya sendiri sih pas Pak Fujimi ngomong kayak gitu tuh. Terus juga apalagi juga si Odaka juga kayak melihat Pak Fujimi ngomong kayak gitu, dia juga agak sedikit gregetan ya, karena ternyata sekalipun ingatannya Pak Fujimi udah dimanipulasi dengan kekuatan kodosomnia, dia ternyata masih sama kayak Pak Fujimi yang dulu gitu. Nah, tapi kan memang agak keras kepala orangnya. Jadi sama si Baku kan ditambahi kan kalau ya meskipun mimpi ingatan dan juga semuanya itu udah dimanipulasi dengan kodosomnia, ada satu hal yang nggak bisa dimanipulasi begitu saja sama kodosomnia, yaitu jiwa dan juga keteguhan hatinya. Itu yang nggak bisa diubah sama kodosomnia. Dan pas menggunakan kata jiwa itu, si Odaka langsung kayak tersadar gitu, tersadarkan sesuatu, dan akhirnya dia dengan kemataman hati yang sudah mulai terbentuk kokoh di sini ya. Akhirnya Odaka yang jika sekalian dia megang Shadow Capsem, sembari megang Shadow Capsem itu dia langsung menerjang ke arah si Midnight Shadow Knight yang kayak lagi buka semacam portal gitu ya, portal kayak black hole gitu. Dan pas ditonjok ke sana, si Odaka langsung tiba-tiba seketika itu dunia di sekitarnya langsung diselimuti sama kegelapan yang benar-benar pekat banget, bahkan sampai bulan merah kroa yang ada di langit itu pun juga ikut diselimuti sama kegelapan itu sendiri loh. Dan di saat itu juga tepat setelah Odaka menonjok ke arah portal tersebut, Shadow Capsem yang dia pegang langsung berevolusi ya menjadi Midnight Shadow Capsem. Jadi ya ini gimana caranya sih Midnight Shadow Capsem bisa tercipta, yaitu Shadow Capsemnya si Odaka berubah bentuk. Jadi bukan dia dapat Capsem baru, tapi Capsem lamanya berubah bentuk. Nah, ini pertanyaannya, apakah nanti ke depannya Odaka masih bisa berubah jadi basic formnya dia? Mungkin masih bisa. Kalau misalnya Delady masih bisa ngasih Shadow Capsem baru ke dia, ya masih ada kemungkinan Odaka bisa berubah jadi basic formnya lagi. Cuma terus sekarang ya nggak bisa, karena apa? Capsemnya dia udah berubah bentuk. Bahkan ini juga diperjelas di bagian ending episodenya, di mana Shadow Capsemnya tiba-tiba berubah wujud ke Midnight Shadow Capsem kan. Jadi ya sebagai memperjelas kalau ya Capsemnya itu memang benar-benar sudah berubah permanen gitu. Terus juga Baku sama Odaka, Baku juga bilang kalau kayak aku akan melakukan apa yang jadi bagianku. Jadi secara langsung mereka berikan bagi tugas lah. Di mana sini si Pak Fujimi itu kayak melakukan live streaming untuk membongkar semua hal yang sudah dia tahu soal kode. Terus juga dia udah siap-siap ke tempat umum buat kayak mau orasi soal keberadaan kode.
terus dikasih Odaka lagi siap-siap lagi ngapain, terus dikasih Baku itu dia melanjutkan rencana dia itu apa, menyerbu ke markasnya Kode. Tapi aku nanti dulu ya, aku mau bahas dulu ke bagiannya si Tri ini yang jujur aja bagian awal yang agak nyesek sih kalau menurutku pribadi. Jadi ya si Five ya terutama ya, yang baru aja bangun dia kan langsung ditanya sama si Tri kan, kenapa kok dia membangkang perintahnya Tri. Ya perihal waktu ya itu perihal si Five yang secara sukarela ngasih panik kapselnya dia ke Komandan Zero itu kan dipertanyakan sama si Tri kan. Nah si Five bilang kalau dia itu ya simpelnya dia cuma mau mematuhi perintahnya Komandan Zero. Bahkan dia juga sampai sempat mempertanyakan caranya si Tri loh. Apakah Tri itu yang cara dakwah sama Tri itu udah benar atau tidak gitu. Ya jadi memang simpelnya ya si Five masih benar-benar patuh sama Komandan Zero, sekalipun Komandan Zero karena posisinya udah bukan komandan lagi, karena kan memang dia udah dileserin kan dari posisi komandan. Dan si Tri yang mendengar Five ngomong kayak gitu ya, dia langsung kayak agak halus ya ngomong si Five buat istirahat dulu karena dirasa si Five itu lagi capek, dan si Five yang juga lagi benar-benar lagi agak emosi ya, dia langsung naruh si kode somnya kapselnya dia, yang ternyata kode somnya kapselnya itu dibawa sama si Five selama ini. Dan dia langsung keluar dari ruangannya si Tri, terus juga dia langsung masuk ke mobilnya dia. Dan pas di mobilnya kan dia lagi sempat lihat wallpaper HP-nya kan, ada fotonya dia yang masih kecil sama ayahnya yang udah meninggal. Jadi ya kayak memenangkan diri kalau dia kayak seperti memenangkan diri kalau yang dilakukan itu sudah benar gitu loh. Ya memang sudah benar yang dilakukan sih. Tiba-tiba pas dia mau ke starter mobilnya ada kayak bunyi tweet, boom, langsung meledak mobilnya si Five. Aduh, ya udah karena mobilnya meledak dalam posisi Five juga masih di dalam itu, akhirnya udah di situ akhirnya Five tewas seketika karena ledakan tersebut. Dan itu juga tidak ada dengan cincin dia langsung jatuh tepat di samping mobilnya yang udah meledak hancur karena meledak kan. Dan ya ini berakhirlah perjalanannya si Kode Number 5. Aduh, jujur aja nyesek sih. Karakter yang memang ini sesuai yang aku khawatirkan kemarin ya. Karakter yang benar-benar sudah mau pindah kubu ke Baku, semuanya dihabisi sama si Tri tanpa ampun. Gila sih, memang bener-bener kampret sih si Tri, jujur aja sih di sini. Udah kemarin Korea ada Kode Number 6 yang jadi korban, sekarang si Kode Number 5 yang jadi korban. Aduh. Apalagi juga di sini ya, perlu diingat loh, si Five itu sama sekali gak pernah berubah jadi Lord Five loh. Jadi dia tuh berubah jadi Lord Five itu cuma di prekognitifnya Baku, udah. Jadi ya pas sudah masuk kembali ke dunia nyata, dia sama sekali nggak berubah jadi Lord Five loh, sama sekali nggak pernah. Jadi ya benar-benar screen time dia sebagai Lord Five juga benar-benar sedikit banget. Jadi kayak sayang aja gitu loh. Udah munculnya cuma bentar dan sekalinya udah dapat obatan, dibunuh. Aduh, ya apalagi juga ini makin diperkuat ya dengan aktornya di belakangnya udah dapat karangan bunga juga kan dari pihak Toei. Jadi ya udah, perannya Kode Number 5 berakhir di sini. Dan langsung balik lagi ke bagiannya si Pak Fujimi yang lagi orasi ya. Kan dia juga langsung didatangi sama si Nasuka kan, yang notabene pengen menghentikan, karena ya sebenarnya takutnya kalau Pak Fujimi kenapa-napa gitu, karena kan dia karena dia mau kasusnya besar gitu kan. Dan baru aja beberapa detik gitu, langsung entah dari mana tiba-tiba Pak Fujimi itu bau kanannya kayak ditembak sesuatu kan, sampai luka gitu, sampai muncrat bahkan darahnya itu. Dan ternyata ya itu olahnya si Tri yang lagi-lagi pakai ability dari Capsem haramnya dia itu, si Clear Capsem, dia hilangkan dirinya dan langsung nembak bahunya si Pak Fujimi dalam kondisi dia lagi gak terlihat gitu. Benar-benar kampret sih, dia benar-benar kayak mau menghabisi Pak Fujimi, karena Pak Fujimi kan dianggap sudah terlalu banyak tahu soal kode kan, jadi mau dibunuh sama si Tri, bahkan mau dibunuh sambil pakai ability-nya ability Erase Capsem ya, agar mereka keberadaan bisa dilenyapkan seutuhnya gitu. Gila sih jujur aja. Dan tepat sebelum si Tri sempat nembak Pak Fujimi sama Nasuka ya, tiba-tiba langit di sekitarnya kan menggelap lagi kan, menghitam lagi. Terus juga tapi cuma bentar, dan pas langitnya kembali cerah,
tiba-tiba si Pak Fujime sama Nasuka udah gak ada di sana, entah kemana mereka perginya. Dan tepat saat itu juga di belakangnya si Tri itu muncul sebuah portal dan langsung muncul Odaka di sana dari portal tersebut. Itu portalnya sama kayak dibakar sama si Midnight Shadow Nightmare. Jadi ya bisa dibilang ya kekuatannya si Nightmare tersebut udah dibakar sama Odaka. Dan terjauh juga kalau ternyata Odaka lah yang sepertinya sudah memindahkan Pak Fujime sama Nasuka ke tempat lain sebelum sempat dibunuh sama si Tri. Dan ya udah, jadi kan si Tri langsung berubah lagi ke wujud Lottery Booster kan buat menghadapi si Odaka. Dan ini langsung dibalas Odaka yang juga akhirnya berubah untuk pertama kali ya menjadi final formnya dia, yaitu Kamen Rider Nox Midnight Shadow. Dan logo dari segi gimmicknya ya sama seperti di game Masyarakat Banda ya, dimana kapselnya diputar dulu 4 kali, terus dipotek jadi 2, dipasang satu-satu ke beltnya. Dan ini juga ada segi improvisasi Henshin pose-nya ya di Kamen Rider Nox ini, dimana dia tuh kayak apa ya, kayak ada bagian dia ngelentangin tangan ke depan setelah dia ngarahkan tangannya ke muka, terus dia ngelentangin ke depan udah diputar. Nah pas setelah di aktivasinya itu nyala itu ada yang unik, dimana ada efek kayak apa, kayak dua tornado yang saling berputar di samping ya. Udah kayak udah kayak Beyblade lagi adu finishing gitu loh. Dan udah kayak mereka langsung berubah ke wujud Kamen Rider Nox Midnight Shadow dan udah muncul sini final form ya. Bruh. Dan ya kalau dibilang sih dari pertarungan ini, dari pertarungan sih di awal-awal ya, udah di awal-awal mereka berdua itu antara Lord Tree Booster sama Kamen Rider Nox Midnight Shadow masih masuk berimbang ya kekuatannya. Bahkan juga beberapa kesempatan ya si Lord Tree Booster masih bisa mendaratkan serangan dia, tapi ya cuma beberapa doang karena sebagian besar serangannya akhirnya mentah di hadapannya si Kamen Rider Nox Midnight Shadow. Apalagi juga si Nox kan juga sempat kayak memunculkan semacam portal bayangan lagi kan, tepat pada saat si Lottery Booster itu melesatkan tenakalnya dia itu, dan tenakalnya bahkan langsung masuk ke portal itu, dan malah portalnya buka lagi ke bagian tepat di belakangnya Lottery Booster. Jadi kayak diarahkan ke tempat lain gitu sih lesatan tenakalnya dia tuh. Tapi ada sih momen dimana si Kamen Rider Nox Midnight Shadow sempat ke belenggu tenagalnya, bagi waktu si Lottery Booster tuh pakai ability-nya clear capsule ya biar untuk bikin tenagalnya agak kelihatan. Itu tempat keikat, tapi pas ditebas si Kamen Rider Nox Shadow langsung masuk lagi ke dalam bayangan. Jadi langsung ke dalam bayangan dan udah langsung sama dia si Lottery Booster langsung ditarik ke dalam bayangan. Dan kalau bahasa basi itu juga langsung di finishing sama si Kamen Rider Nox Midnight Shadow dengan finishingnya Midnight Nova Blaze ya kalau nama finishingnya. Jadi kayak dia tuh kayak mau ada macam aliran energi yang ngalir dari beltnya dia ke kaki. Jadi udah kayak Crimson Smash-nya Kamen Rider Vice. Terus juga dia pas udah mau nendang itu kan sempat ditebas sama si Lottery Booster pakai finishing breakdown device-nya dia kan. Tapi udah langsung hilang. Terus juga pas udah dan dilanjut dengan ada banyak bayangannya Nox yang muncul mengitari dia, ditebas lagi sama tenagalnya, ngilang lagi. Dan pas si Lottery Booster lengah langsung ditendang sama langsung di-ladder kick dengan telak sama si Kamen Rider Nox Midnight Shadow, dan udah Lottery Booster kalah telak di sini, tapi nggak mati. Jadi si Kamen Rider Nox itu Odaka memang nggak sengaja ngambil si Tri. Kenapa? Dia kan punya rencana berbeda ya. Dia berniat mengungkap eksistensi soal kode ke publik kan. Jadi ya kenapa Tri nggak dibunuh ya? Biar dia bisa bersaksi secara langsung soal kebusukannya kode. Makanya si Tri dibiarin hidup di sini kan. Nah si Tri yang notabene kan awalnya masih mau mencoba nyerang kan, apalagi juga sepertinya belum benar-benar kalah kan. Jadi pas dia udah mau nanyakan tujuannya ke si Odaka, nah ini momennya benar-benar satisfying aku bilang tadi itu kejadian di sini. Itu tiba-tiba tangannya mulai dari bagian tangan kanannya si Tri itu berubah jadi ribuan lembaran kertas gitu, dan itu juga nyambung juga ke badannya Tri yang di dunia nyata. Jadi kayak Tri ini jadi korban blacklist bisa dibilang ya. Jadi kayak di dunia mimpi katakanlah di kertas, di dunia nyata pun jadi demikian. Jadi kayak tangannya itu berubah jadi lembaran kertas yang banyak banget, dan akhirnya itu juga nyebar kepada dia, dan akhirnya udah si Tri
akhirnya tewas dengan kondisi dia itu badannya berubah jadi ribuan lembaran kertas yang kalau nggak salah itu kertasnya isinya adalah ada daftar atau list dari dosa-dosa yang dilakukan sama Tri dan juga kode selama ini. Itu dia endingnya agak sedikit bikin aku begini endingnya. Aku jujur lihat endingnya, lihat nasibnya Tri ya bingung sih, aku agak dapat bengong aku. Tiba-tiba jadi ijazah terlampir dia. aduh jadi ini si penahan Doxley menghabisi musuhnya dengan cara mengubah musuhnya menjadi Doxley itu sendiri. Aduh itu anjir lah, agak sedikit bikin kaget ya, sedikit bikin bagong sih, tapi ya menurutku itu endingnya cukup bagus karena kalau dibikin langsung mati juga agak sayang aja sih. Sejak kemunculan kan Tri benar-benar juga benar-benar jadi kata sukses yang benar bikin penonton sebel kan, jadi ya dia butuh endingnya benar-benar enak banget gitu biar dia tuh bisa kayak disiksa dulu sebelum mati gitu. Dan ini sisanya diubah jadi sumber Doxley itu. Disiksa jadi apa? Jadi lembaran kertas gorengan itu kalau katanya Bang Reza. Dan udah itu di sini berakhir lah nasibnya si Tri menyusul si Five yang udah dihabisi sebelumnya. Dan ini juga bagi dipertegas dengan aktornya sama, aku lupa nama aktornya si Tri itu, dia juga udah terima kanan bunga di balik layar, jadi ya udah perannya dia itu benar-benar udah berakhir di sini. Jadi ya ini yang aku sempat mau bilang kemarin pas aku bahas soal Kamar Zetsu Agent Dream ya. Jadi ya perihal kata-kata yang mati muncul lagi itu mana ada lagi selain Kureha, yaitu ini si Five sama si Tri, karena mereka udah mati di serialnya kan. Jadi kalau misalnya mereka muncul lagi di movie nanti yang katanya bakal jadi ingredient buat kemunculannya si Kamar Zetsu Agent Dream ya, mungkin mereka cuma sebatas jadi cameo singkat aja sih, dan mungkin ya cuma sebatas cameo atau mungkin mereka langsung berubah ke wujud sutradara mereka masing-masing, tapi mereka cuma setor suara doang ya, bisa jadi kan. Jadi mereka mungkin udah syuting movie itu ya sebelum pemeran trio Lord ini dapat karangan bunga, jadi mereka udah syuting jauh sebelum itu. Jadi ya udah berakhirlah ada tiga Lord utama di Kamar Zetsu, semuanya gugur. Lord 3, Lord 6, Lord 5 gugur semua. Jadi ya ini mempertegas kalau Kamar Zetsu akhirnya mulai berjalan ke arah cerita yang berbeda sekarang, dan beralih lagi ke Baku yang langsung lanjut menyerbu markas kode ya di saatnya bersamaan. Dia juga akhirnya berhasil masuk lebih jauh dan bahkan berhasil membuat beberapa tentara kode roboh semua ya, karena dia pakai kemampuannya Impact Capsule. Terus juga dia juga dibantu dengan dua mecha Capsule yang dia pakai sebagai drone buat ikut nyerang sama nahan serangan tembakannya para tentara kode. Jadi udah gak berkutik semua dia, pada Baku di sini gak berubah jadi Kamen Rider loh, meskipun dia udah punya Zetsu Driver. Ternyata di sini Baku berhasil menemukan tempat di mana kode menyita Zetsu Extreme Driver sama Extreme Rise Capsule dia langsung diambil, dan udah dia langsung ke tempat di mana kode soundnya alat kode soundnya disimpan, dan langsung berubah jadi menjadi Kamen Zetsu Extreme setelah sekian lama. Dan nggak pakai basa-basi, dia langsung nebas perisai pelindung yang ada di depannya dengan Breakam Seseret dia yang udah dipasang sama Extreme Rise Capsule, dan udah langsung akhirnya di situ dia berhasil masuk. Dan tepat ini yang agak sedikit mengejutkan ya, tepat pada saat Baku mau menebas si alat kopre ada alat kode soundnya itu, ini banyak sepertikan detik sebelum tebasannya kena itu, tiba-tiba kapsen kode soundnya yang ada di tengah alat tersebut tuh tiba-tiba hilang. Jadi pas ketebas tuh kapsennya udah hilang, dan pas dicek sama Baku ya, dan ini kan juga dan pas tebasan itu juga kan sebenarnya juga efeknya juga berhasil efek kode soundnya kan juga berhasil dihilangkan dan ditandai dengan Pak Fujimu sama Nasuka yang udah dapat ingatan nama dia lagi. Terus juga si Minami juga bisa juga pas dia lihat Nemu juga udah lihat Nemu normal seperti biasanya, bukan jadi kata 2D lagi. Jadi ya sebenarnya efek kode soundnya juga hilang, tapi juga ditambah dengan si Komando Zero ngomong good job Sets, dia ngomong gitu juga kan, berarti ya udah efek kode soundnya udah hilang kan. Nah tapi pas sama si Baku dicek di antara peritilan dari alat kode soundnya yang udah dia tebas tuh sama sekali nggak ada pecahan dari kode soundnya kapsen, berarti kan hitungannya kapsennya hilang, dan Baku tahu soal itu, dan dia jadi pertanyaan kan, kok tiba-tiba hilang, ini kemana kapsennya? Dan udah langsung bersambung ceritanya.
Nah, aku langsung bahas ke bagian preview, di mana di bagian preview ada beberapa hal yang menarik sih, yaitu akhirnya ya ini untuk pertama kali ya 4 Core Nightmare akhirnya muncul nanti, atau muncul di mana? Muncul berikutnya di episode 39 nanti semuanya. Terus juga apa? Terus juga apa lagi ya? Terus juga ada apa? The Lady yang kayak tiba-tiba apa mukanya jadi kayak aneh gitu, jadi sepertinya juga menandakan kalau dia udah mulai dikuasai tubuhnya sama si Phantom Core Nightmare kayaknya ya. Terus juga ada apa, lalu ada Panic Core Nightmare yang sepertinya juga mulai beraksi dengan mengubah banyak orang menjadi tubuhnya jadi kayak bentuk nightmare. Lalu ada apa lagi, lalu juga apa, Command Zero yang lagi ada di tempatnya si Tri kayak buat ini apa, buat nyelidiki sesuatu kayaknya. Terus juga ada bagaimana dia ditodong sama beberapa agent kode kan di sana. Lalu ada apa? Lalu juga Baku sepertinya juga akhirnya mengetahui ya siapa orang yang membawa kabur kode Somnia Kapsen. Terus juga ini akhirnya yang ditunggu-tunggu sekian lama ya. Akhirnya Odaka juga Baku Henshin bareng. Iya. Kamen Zetsu dan juga Kamen Nox akhirnya Henshin bareng, dan kali ini mereka sepertinya bakal melawan ini dua wujud ya, yaitu Panic Core Nightmare dan juga ini Kamen Dawn yang juga muncul lagi. Dimana sih bilang kalau Panic Core Nightmare dalam panikan dalam dirinya itu udah bangkit sepenuhnya, dan sebenarnya ini yang bakal dia lawan. Jadi sepertinya ya Kamen Dawn yang muncul ini adalah Panic Core Nightmare sudah mengambil alih sepenuhnya tubuhnya sih, kayak sih gitu ya kalau aku lihat. Dan ini juga akhirnya ya pas pertarungan antara Kamen Zetsu melawan Kamen Dawn, ternyata di sini Baku akhirnya memakai form Zetsu Order lagi. Akhirnya setelah sekian lama nunggu formnya yang satu ini muncul lagi loh. Nunggu berapa lama aja aku nunggu biar Baku bisa pakai Zetsu Order lagi. Ya ini ya gitulah bahasannya, aku juga belum mau bahas apa lagi, tapi ya kalau mau tahu info soal Kamen Zetsu Agent Dream aku bahas tadi ya bisa cek lah di toko update yang udah aku upload beberapa hari sebelumnya. Aku uploadnya pas hari Minggu kok, malah tepat pada saat apa beritanya dirilis. Jadi aku uploadnya di hari itu juga. Jadi bisa lihat lah kayak gimana impresi pertama aku ya soal Kamen Zetsu Agent Dream kayak gimana, dan juga ya perihal ini kayak pertanyaan soal gimana caranya 3 Lord ini bisa muncul lagi setelah mereka udah gugur di serialnya. Tapi ya udah, sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini, kasih video ini, subscribe juga channel kalian suka dengan video di channel ini. Kalau ada makanan closing warna maka bisa tulis kolom komentar, dan kalau masih dengan tambah jika bisa klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dari Perasaan 412.